بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مبتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأذن لصابي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله وبركاته. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini masih
membicarakan masalah adab bagaimana kita makan. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam wasiatnya ini mengatakan, la taj'al himmataka aklat thayyibat wa tanawul syahwat. Jangan engkau jadikan maumu, kemauanmu aklat thayyibat, yaitu ingin makan yang enak-enak. Makan yang enak-enak. Kalau tidak enak, tidak makan. Tapi makanlah yang bermanfaat untuk badan kamu, yang bergizi, yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Jadi jangan enaknya saja. Jangan cari enaknya saja. Karena kadang-kadang yang enak itu berbahaya. Maunya kita makan yang enak-enak. Tentunya kalau makan enak-enak itu bayarnya banyak, ongkosnya mahal. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi kita, ekonomi kita. Wala taj'al himmataka aklat thayyibat. Jangan engkau jadikan himmahmu, keinginanmu, kemauanmu ingin makan yang enak-enak saja. Wa tanawul syahwat, dan memperluas syahwat, memenuhi semua keinginannya, syahwatnya. Wa tanawul syahwat, memenuhi semua syahwatnya. Apa yang diinginkan harus didatangkan, harus berhasil. Jangan harus mengekang, harus bisa mengekang kehendak dan nafsu kita. Wa takuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, termasuk orang-orang yang dikatakan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, syiraru ummati, sejelek-jeleknya umatku yang paling jelek, alladzina ghuddu bin na'im, yang mereka selalu dicekokin dengan yang enak-enak, yang nikmat-nikmat melulu. Wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan jasad mereka tumbuh dari yang enak-enak itu tadi. Tidak mau tirakat. Ini yang dipikirin hanya makan enak saja. Wa innama himmatuhum alwanut ta'am, yang dimikirin hanyalah bagaimana makan yang macam-macam, yang enak-enak. Wa alwanus siwab, bagaimana memakai yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang daripada macam-macamnya pakaian. Daripada pakaian, kalau tidak bagus enggak dipakai pakaiannya, bajunya. Jadi selalu mencari yang bagus-bagus. Bukan tidak boleh kita memakai yang bagus, yang indah, yang bersih. Tapi kita berusaha jangan israf. Jangan selalu memakai yang halus-halus. Oleh karena itu orang laki diharamkan untuk memakai sutra. Hanya boleh untuk orang perempuan. Oleh karena itu orang laki juga diharamkan memakai emas, cincin emas atau apa saja aksesoris yang dari emas. Kalau ujungnya pena, mafhum masih. Karena pena itu ada pena yang dulu tinta itu ujungnya dari emas. Dipakai untuk nulis, karena kalau emas tidak berkarat dan tulisannya mungkin bagus itu. Di samping juga mahal. Ma'fu itu. Untuk dipakai untuk pedang, untuk perang itu.
pegangannya ada di sepuh nama emas, tidak apa-apa Mas. Yang haram itu ya yang pakai untuk pepaes, cincin, ya, arloji, emas. Ya. Apalagi pakaiannya orang perempuan, tidak jelas-jelas pakaian orang perempuan, pakai anting-anting atau kalung. Kalau kalung kesehatan tidak apa-apa. Ini dua hal itu yang diharamkan bagi umat ini. Diharamkan bagi semua laki perempuan, yaitu apabila piring atau cangkir itu terbuat dari emas, itu juga haram, tidak boleh kita memakainya. Ceret namanya dan lain-lainnya. Wa yatasaddaquna, dan banyak ngomong. Banyak ngomong. Jadi ya di sini istilahnya itu apa ya, tasaddaquna. Napa terus yang Jawa nerocos napa nggih. Nerocos ya. Ini hal-hal yang tidak dianjurkan supaya kita menahan, jangan berlebihan. Bagaimana dikatakan dalam satu syair yang wakun fi ta'amin, kamu dalam urusan makan, wa manamin dan tidur, wa khiltatin dan campur bergaul, wa nutkin dan urusan ngomong, ala haddik tisarin, jangan banyak-banyak, secukupnya. Secukup ya, wakillati, kalau bisa sedikit ngomong. Karena orang banyak ngomong itu banyak jatuhnya, banyak luputnya, banyak salahnya. Kasura kalamu kasura asamu. Orang yang banyak ngomongnya banyak dosanya. Ya, inna la mu'akhaduna fi ma natakallam, ya, apa kita ini nanti akan dihisab dengan yang kita ini ngomong. Ya, sakilat ka ummuka, celaka ibumu, maksudnya bukan ibu, jadi maksudnya bukan mendoakan ibunya celaka, tidak. Jadi itu kalimat yang dipakai kalau ya supaya diperhatikan benar-benar, ya, jangan membuat ibunya celaka dengan perbuatan kita. Sakilat ka ummuka wa hal yakubbun nas fin nar illa hasaidu alsinatihim. Kamu tidak tahu bahwa banyak sekali manusia, ya, banyak manusia terjerumup ke dalam neraka, illa hasaidu alsin, tidak lain karena hasil daripada, ya, akibat daripada omongannya. Maka dari itu kita berusaha. Jadi 4 hal ini. Ukun fi ta'amin, urusan makan, hendaknya kamu dalam urusan makan. Wa manamin, dan tidur, jangan banyak-banyak tidur, apalagi masih muda. Buat tidur terus, mana bisa jadi orang yang pintar kalau waktunya hanya dibuat tidur aja. Ya, kepengen kita man talabal ula sahiral layali, orang yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi dan ilmu atau dari sisi Allah, sahiral layali, melek waktu malam, begadang, tapi bukan digunakan untuk yang tidak ada gunanya, melek malam tapi main catur namanya. Tapi digunakan untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk ngaji, untuk belajar, ya, untuk muthala'ah, ya, untuk membaca sholawat, untuk ya membaca istighfar, zikir dan lain-lainnya. Wakun fi ta'amin wa manamin wa khiltatin, dan bergaul, ya, artinya mengurangi bergaul, ya, karena makin banyak yang dia bergaul sama orang, makin banyak urusannya, makin banyak yang, ya,
dia akhirnya waktu yang dia habiskan untuk bergaul, akhirnya waktunya habis bergaul sama orang banyak, dengan sendirinya berkurang dia ibadahnya kepada Allah, dalam taqarrub kepada Allah, waktu yang dia gunakan untuk Allah, untuk ibadah berkurang. Wanutkin, yang terakhir yaitu jangan banyak berbicara. Wa qala Ali radhiyallahu taala an, dan telah bersabda Sayyidina Ali, berkata Sayyidina, man kanat himmatu ma yudkhulu badno kanat gimatu ma yakhruju minha. Orang, kalau ada orang yang dipikirin itu apa yang masuk dalam perutnya, yang dipikiri setiap waktu itu apa yang masuk dalam perutnya, artinya makan. Kanat himmatu qimatu ma yakhruju. Harganya orang itu seperti yang keluar darinya, apa yang keluar darinya. Makanan itu masuk dalam tubuhnya, keluarnya jadi apa? Ya seperti itu, tidak ada harganya. Oleh karena itu kita berusaha untuk sederhana. Ada had iktisad, iktisad, sederhana. Iktisad sederhana. Iktisar dengan roh, ngalap cukup seperlunya. Iktisar. Kalau iktisad, jadi bedanya dal sama roh saja. Iktisad, iktisar. Ngalap cukup. Wajtahid alla tudkhil batnak illa halalan. Berusahalah jangan sampai memasukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal. Kecuali yang halal. Karena kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Orang yang memasukkan ke dalam mulutnya yang haram, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, neraka aula bih, lebih pantas baginya. Jadi berbahaya sekali Dunya halal wa hisab wa haram wa iqab. Apa yang halal ini yang kita makan ini nanti akan dihisab. Yang haram akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mengartikan dengan qasidah yang selalu dibaca tembangannya, tombo hati ku 5 warnane itu. Kudu kaping 3, kaping 4 kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 kudu zikir wengi ingkang weteng ingkang luwe. Itu maksudnya kita tidak harus selalu lapar begitu, enggak. Maksudnya kudu weteng yang luwe itu luwe saking barang yang haram. Jadi lapar dari barang. Lebih baik kita lapar daripada kita makan yang haram. Daripada kita makan yang haram. Maksudnya kudu weteng yang luwe itu artinya kita jangan makan yang haram. Kita berusaha untuk makan yang orang yang makannya halal, makannya itu halal, mustajab doanya. Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amak tustajab da'watuka. Mungkin ini Sa'ad bertanya, apa resepnya doa saya ini makbul mustajab? Dijawabkan Nabi, atib mat'amak tustajab da'watuka. Makanlah kamu yang halal, Maksudnya atib di sini, makanlah yang halal, tustajab da'watuka. Maka doa kamu akan mustajab. Yang tidak jelas, ada yang syubhat, itu bikin gelap kepada hati kita. Juga termasuk membuat doa ini tidak mustajab. Makan barang yang syubhat.
makan barang yang syubhat membuat. Ada satu keterangan dulu itu di Irak, di negara Irak itu zamannya sudah pemerintahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, raja Bani Umayyah yang ketiga apa? Sudah Abu Sufyan, kemudian Yazid, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ketiga. Ini Abdul Malik bin Marwan ini mengangkat seorang gubernur bernama Hajjaj yang kejam. Setiap orang yang mengkritik pemerintah dibunuh. Ditangkap, dibunuh. Jadi puluhan ribu, bahkan katanya sampai ratusan ribu yang dibunuh. Itu pertama kali dulunya sebelum Hajjaj itu di Irak itu kalau ada di Baghdad di Irak itu di Irak ini ya pemerintahan Bani Umayyah di Syria di Syam ini di Irak. Jadi ada lain negara, Syam sama Irak itu lain. Kalau Syria sekarang ini dipimpin yang dulunya Presiden Bashar Assad itu yang perang itu ya, yang perang terus itu. Tidak tahu sekarang masih dia, tidak tahu saya. Kemudian kalau di Irak itu dulu terkenal ada presidennya Saddam Hussein itu. Itu zaman dulu ya di Irak itu. Di Irak ini ada dua kota, Basra dan Kufah. Ini yang membangun Sayyidina Umar. Ada 3 kota, Baghdad. Nah, Baghdad ini adalah kota di mana Imam Abu Hanifah dilahirkan dan meninggal. Kemudian di kota Baghdad ini dilahirkan juga, bukan di Baghdad, di Jilan. Tapi kemudian meninggal di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Jilan, meninggal di Baghdad. Nah, ini di Baghdad ini di Irak ini sebelumnya Hajjaj itu kalau ada penguasa yang zalim itu ulama-ulama itu berdoa supaya hancur didoakan ya jatuh gitu ya didoakan ulama-ulama ini. Hajjaj mengumpulkan semua ulama di masjid ini dia untuk menipu orang ulama. Tujuannya jadi begitu dia diangkat jadi gubernur, semua ulama diundang. Ulama-ulama semua diundang. Ya, oleh Hajjaj ini. Dan diperintahkan untuk membawa telur. 1 telur ayam. Setiap orang harus bawa, ulama harus bawa 1 telur. Tidak banyak-banyak, 1 telur saja. Kemudian setelah itu di depannya masjid dikasih keranjang-keranjang banyak. Untuk apa? Ulama-ulama yang bawa telur ini akan naruh telur di situ. Dijaga oleh polisi yang umpamanya ya, oleh tentara sekarang ini ya, ini yang perintah ya, raja ini ya, gubernur bukan raja, gubernur. Jadi taat semua ya, memenuhi undangannya semua para ulama bawa telur 1. Mau masuk masjid undangannya mau diajak istighosah. Biasa kan ya. Jadi kalau ada apa-apa biasanya itu ya menggunakan masjid ya untuk diadakan istighosah. Tapi kadang-kadang tujuannya bukan istighosah. Hanya istighosah itu buat alasan saja. Tujuannya adalah untuk mendukung dirinya untuk urusan politik kadang-kadang ya. Begitu berdatangan ulama ini di pintu taruh telur di keranjang, taruh masuk masjid, ya. Setelah penuh ya, masjid ini sudah penuh ulama-ulama ini, Hajjaj datang. Dia keluar di mimbar umpamanya bahwa saya mengumpulkan kalian semua ini tidak ada tujuan untuk istighosah. Hanya saya ingin ketemu saja dengan sampean dan selesai sudah ketemu. Silakan pulang. Tadi yang bawa telur, silakan diambil telurnya masing-masing.
Jadi tidak ada istighosah, tidak ada apa. Assalamualaikum terus ya. Terima kasih kedatangan para ulama-ulama semua yang telah menunjukkan. Saya mengundang kalian, tidak ada tujuan istighosah. Saya hanya ada tujuan untuk. Jadi suruh keluar ulama-ulama ini, suruh mengambil telurnya tadi. Mana dia tahu telurnya? Telur sama semua. Mosok katanya melebu dijenengi ngono. Jenengi ya, ndoke dijenengi. Ya. Pak Jarot Kiai Jarot mamane itu Kiai Barun enggak ada. Silakan. Pasti dia ngambil telurnya orang lain. Ya apa hukumnya? Syubhat. Tutuk ndoke dewe, mungkin ndoke ya ndak podo kan, dong ndak sama, ada yang besar ada yang kecil kan timbangannya ya. Jadi syubhat. Dibawa kemudian ndak terasa itu ulama-ulama ndak merasa. Jadi bawa telurnya, mengambil telur yang itu. Ya. Jadi berarti berapa ratus ulama itu keliru semua telurnya. Berarti syubhat semua. Berdoa semua, ndak mandi semua. Tungane, mangan syubhat. Mangan barang sing syubhat. Ini cuma endok keliru. Ya, satu menit keliru ya. Wis apa padha ndoke ngono, ndak kena ngono. Ya. Nah, ini ya. Dia tahu kalau ini sudah makan syubhat, ulama ndak mustajab doanya. Saya biar didoakan sama semua ulama ndak akan mandi dungoni, ndak bakal mustajab. Bener. Tak mati-mati. Hajat sampai puluhan tahun, berbuat zalim, bertindak zalim, menyiksa rakyatnya, menekan rakyatnya, ya. Ini, maka itu ya harus dijaga ini ya, jangan sampai ya kita ya yang halal ya, harus kita jaga, yang haram harus kita jauhi, bahkan yang syubhat pun, ya selamat kita. Ingin selamat arada najata nafsi fal yukallif nafsahu ala fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Ya, orang yang kepingin selamat dia harus memaksa dirinya untuk menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang. Yang wajib-wajib bukan hanya yang wajib-wajib, ya, yang sunat-sunat dikerjakan, apalagi yang wajib. Yang makruh-makruh ditinggalkan, apalagi yang selamat kita, ya. Selamat kita. Kenapa kita jangan sampai memasukkan dalam perutmu kecuali yang halal? Inna man akala al-halal 40 yawman istanara qalbu. Alasannya Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini ada keterangan. Barang siapa yang makan barang yang halal 40 hari istanara qalbu, hatinya akan terang, bersinar, bercahaya. Hatinya akan ya bercahaya, akan mempunyai nur. Wajarat minhu yanabi'ul hikmah ala lisani. Kalau hatinya terang benderang, hatinya bercahaya, jarat minhu yanabi'ul hikmah ala lisani, maka akan mengalir dari hati tadi itu sumber-sumber hikmah. Omongannya semuanya hikmah, benar semua. Omongannya semua nunjukin orang kepada Allah. Omongannya semua mengajak orang kembali kepada Allah, taubat. Omongannya semua tepak kabeh, cocok kabeh, ya. Terjadi semua. Ya Nabi al-hikmah fi ala lisani, dari hatinya karena ya ala lisani ke lisannya. Wa akramahullah bizuhdi wid dunya, dan Allah memuliakannya dengan zuhud di dunia. Zuhud kepada dunia ini, mengambil seperlunya, memakan seperlunya, selebihnya diberikan kepada orang, dibagikan kepada orang, ya, diberikan kepada yang membutuhkannya, yang berhak, ya. Wasafat sariratu, dan akan bening sarirahnya, mata hatinya ya akan ya bersih. Wa hasunat muamalat, dan kalau sudah begitu ya hasunat, maka akan baik muamalahnya ma'a rabbih, bersama Allah SWT. Dia ya muamalahnya kepada Allah akan baik sekali, bahkan kepada manusia juga akan menjadi
menjadi baik muamalahnya karena hatinya baik. Wa man akala al-haram wasyubuhat, sebaliknya orang yang makan barang yang haram wasyubuhat dan syubhat kana ala diddi min dzalik kulli, maka yang dia dapatkannya lawannya tadi itu tadi, semua itu tadi. Hatinya akan gelap, omongannya akan karu-karuan, dan ya gerangsang pada tamak kepada dunia, ya, tidak puas-puas dengan dunia ini, yang dipikirin hanya dunia saja, hanya makan saja, hanya minum yang enak-enak saja, hanya bangunan-bangunan saja, untuk kepentingan dirinya saja, dan akan gelap karena hatinya gelap, dan muamalahnya dengan Allah jelek, termasuk juga dengan manusia akan jelek. Ini kalau kita makan yang haram atau makan yang syubhat. Oleh karena itu mari kita jaga mulut kita dan mulut kita dan perut kita ini jangan sampai kita memasukkannya makan yang haram. Bagaimana? Yaitu dengan kita mencari rezeki dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang pekerjaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat zalim kepada manusia, mengambil hak orang, menipu, mencuri dan lain-lainnya, termasuk korupsi, Ini semua akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita celaka di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan insyaallah kita akan teruskan dalam pengajian yang akan datang. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabbit imanana wa sallallahu ya man wa bi'adu warzuqna ilman nafi'an rizqan tayyiban. اللهم انفعنا بما علمتنا واصرف عنا ما يضرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد